Jalan-jalan ke Surabaya, jangan lupa membeli semangka. Semua mengidolakan Jejo dan varsity-nya. Kita buat sekarang lebih Indonesia. Kita panggil Jejo! Hey guys, what's up? Terima kasih sudah datang Jejo. Sama-sama udah diundang. Tadi sebelum datang ke sini sempat cerita jadwalnya padat banget nih gitu. Kalau artis biasanya syuting satu ke syuting lainnya, kalau Jejo sih dari pertemuan investor satu investor lainnya ya. Iya, gitu. bisa dibilang. Tapi bocorin ini boleh nggak nih dibocorin dari jalan-jalan ini? Nggak apa-apa ya. Amin. Karena itu keseharian. Dan berita baik ya harus disebarkan supaya didoain, benar dong ya. Amin. Semoga yang nonton ini pada doain, tahu-tahu pas tayangan ini udah tayang, udah ada yang kecantol. Iya. 1-2. Iya. Apa kabar Jejo? Baik. Baik. Gimana kesibukan selama pandemi ini? Makin sibuk. Oh, justru makin jadi sibuk ya? It's a blessing juga, dan aku juga selalu bisa bilang kalau ada penawaran yang baik, ada konten yang menarik bagi aku juga, kalau sama teman pasti kita support juga. Oke. Dan aku senang banget, suara gembira juga. Terakhir aku ngeliat waktu lagi di Senayan, lagi ngeliat di Pancuran, aku bilang waduh gila, bagus banget. Makanya waktu di kontak aku ngerasa kayak aduh terharu banget bisa diundang. Iya, jadi buat teman-teman yang mungkin belum pernah tahu, Suara Gembira tuh pernah bekerja sama bareng sama USS ya, waktu USS Fit sebenarnya. Waktu itu di pergelaran kita di Agustus 2019, kita bikin pergelaran namanya Bidadari Bidadara, terus kerja sama bareng sama USS Fit sebagai mitra media kita. Waktu itu kontennya USS Fit ngebuat konten khusus battle outfit ya, antara Jovialda Lopez dan Andovida Lopez. Oh, salah Kak Jo. Rocky Balboa. Nggak tahu siapa yang menang waktu itu, pokoknya gayanya USS banget tapi tetap Indonesia banget. Nah, pengen ada perkawinan kedua setelah lompat setahun 2020 belum ngapa-ngapain ya karena pandemi. Kita buka 2021 dengan mengawinkan lagi, kita undang Jejo ke sini. Lalu kita rombak kayaknya. Oke, siap. Lu tadi udah bawa banyak baju-baju lu, gitu. Dari gua kerja, dari gua nge-mall, dari gua kayak mau bergaya, sama gua yang lebih minimalis, bawa semua. Oke. Tadi gua sempet lihat koleksi-koleksinya, seru. Gua jadi tertarik banget buat ngedesain, buat memikirkan padu padan yang paling pas buat lu. Kita akan ada 3 gaya nih. Oke. Kita coba masing-masing. Beberapa gaya pasti akan eksperimental banget. It's okay. Kita cobain. Bisa berhasil, bisa kurang berhasil. Kita lihat penilaiannya setelah lu udah didandanin. Pokoknya prinsipnya adalah seluruh gaya lu akan kita pakai kain. Karena prinsipnya dari busana Indonesia sebenarnya nggak ribet. Kuncinya hanyalah menggunakan kain dan seni ikat mengikat sebagai bawahan. Gitu. Dan ini mungkin bisa dibilang pertama kalinya gue pakai kain. Lu pertama kali? Seumur hidup nggak pernah. Selalu ada yang pertama? Dalam kehidupan gitu kan. Mungkin gue juga waktu 3 bulan lalu pertama kalinya tampil di YouTube gitu. Kayak maksudnya gue nggak pernah jadi pewara, ya udah gue hajar aja lah, gue kayak udah saatnya mungkin jadi YouTuber meskipun nggak gede-gede amat. Udah lancar gitu. kok. Udah lancar ya, lumayan. Ya butuh pengalaman sekali coba gagal, sekarang sih ya kita lihat hasilnya seperti apa nanti. Kalau lu pada pingin pewaranya tetap gua, kasih di komen. Kalau lu bilang bahwa ini pewaranya harus diganti sama yang jauh lebih keren, lu kasih di komen juga. Apakah gua? Apapun permintaan lu kita ikuti. Oke, Jo. Jadi gaya pertama, gua mau mencoba untuk gaya yang paling gua suka dulu. Oke. Ada jaket ini, gua penasaran. Ini tuh jaket apa sih? Lu coba ceritain dong ke nonton di sini. Ini gue suka banget kalau lu lihat gue suka banget bereksperimen sama something yang nggak wajar di Indonesia. Dan ini namanya NASCAR jacket. Dimana NASCAR jacket itu loud banget, logo ada di mana-mana. Tapi it feels something different.
Karena maksudnya Indonesia punya fase banyak banget ya. Jadi misalnya fase streetwear yang dimana logo-logo banget, tapi logonya Supreme, Off-White, Bape. Sempat akhirnya itu memudar menuju fase minimalis lagi. Sekarang laut lagi, tapi lautnya beda, vintage kan. Jadi mereka nggak mau logo-logo yang terlalu overloud, yang istilahnya Supreme, Off-White atau yang brand-brand, tapi lebih ke arah something yang beda aja gitu. Jadi gue pilih namanya ini NASCAR jacket, ini gue suka banget. Lagi koleksi gue. Koleksi kesukaan lu ya? Di rumah gue banyak banget. Gue sangat menggemari ini karena gue rasa ini punya 3 warna yang justru apa ya, kalau misalkan NASCAR mungkin budaya di barat ya, Amerika terutama, dia punya 3 komponen warna utama kan, kuning, merah, sama biru. Yang dimana ya mungkin terutama di era 70-an di masanya Grease atau apa, semua komponennya yang menggunakan 3 warna ini. Jadi bagi gue ini adalah warna dasar yang menarik banget untuk bisa diotak-atik. Gue pengen mencoba lu untuk dengan ini. Kombinasi kainnya akan seperti apa? Kombinasi kainnya adalah kombinasi kain yang memiliki unsur merah, kuning, dan biru juga. Jadi sekarang lu pakai jaketnya nggak usah dipakai dulu. Lu akan gue pakein kainnya dulu. Lu cukup ganti celana pendek. Siap. Dan pertahankan kaos lu yang ini aja. Siap. Sekarang ya. Silakan ganti. Tara. Jadi langsung kita dandani. Kita mulai dulu dengan kain. Ada 3 layer nih. Ada 3 lapis. Karena kan gue udah janjikan lu bahwa kainnya itu harus mengandung 3 warna dasar yang tadi gue mau ceritain. Komponen pertama adalah si kain merah ini. Gue baru tahu loh kalau pakai sarung, gue kira cuma 1 sarung doang. Enggak. Dasar dari kain di Indonesia, ada kain sarung yang memang juga merupakan kasanah dan juga kekayaan budaya Indonesia. Tapi sebenarnya mayoritas justru dari Sabang sampai Merauke itu hanya selembar kain ini. Jadi apa yang gue pakai, apa yang dipakai teman-teman Suara Gembira di sini itu semuanya hanya selai kain, nggak ada yang sarung. Gitu. Apakah ada gaya busana yang sarung? Ada. Tapi sekarang kita mau bermain dengan selembar kain dulu. Jadi biar orang-orang tahu bahwa selembar kain itu bisa diapain. Siap. Gua akan pakein lu. Lu agak menghadap ke sedikit, kejauhan biar kameranya masih kelihatan. Di sini. Ini pertama kali lu pakai kain kan? Gila, seumur hidup cuy. Seumur hidup. Ya udah, kita cobain dulu. Lu bantu gua. Pertama, tangan kanan lu tarik ke sana. Iya, sampai erat. Kalau lu udah bilang sesetnya itu bagus. Lepas tangan kiri lu, lepas aja. Santai aja, dilemesin. Tapi pakai sarung sebenarnya sendirian bisa juga. Pakai sarung sendirian bisa. Pakai kain pun bisa sendirian. Sebenarnya nggak harus dipakein. Karena kebiasaan di nikahan aja dipakein kan. Jadi kesannya kayak pakai kain tuh ribet. Padahal sebenarnya pakai kain tuh gampang. Tampilan pertama dengan cepat sudah selesai. Ini gue kasih tahu sedikit tipsnya. Lihat kaca. Kalau pakai kain, lu bisa menjadi desainer buat diri lu sendiri. Lu merasa bahwa sampingnya ini terlalu lebar buat lu, santai. Yang lu lakukan adalah lu bisa bikin itu jadi lebih slim. Dengan cara bagian tengahnya gulung aja. Akhirnya celananya jadi bisa slim kan? Kalau lu anaknya suka loose fit, tinggal turunin lagi. Jadi ini sebagai tali pinggangnya ya sebenarnya? Lebih tepatnya adjuster. Pengunci. Jadi kalau ada rok-rok cewek yang biasanya kayak pingin lebih kerut, terus diatur pakai tali, ini sebenarnya hanya tinggal cara gulungnya aja. Gitu. Lu bisa matchingin sama gue punya sepatu juga tuh. Iya, udah lihat tadi. Kedua, kita akan kombinasikan dengan komponen kedua, yaitu si biru. Supaya memenuhi unsur warna kedua. Ini adalah kain batik, agak lumayan antik. Batik ini itu adalah batik, tekniknya batik, tapi coraknya itu terinspirasi dari budaya Jepang. Gitu. Gue merasa lu pasti punya ketertarikan terhadap budaya Jepang minimal sedikit. Banyak ya? Apa sih brand Jepang yang lu suka? Waduh, Uniqlo. Desainer Jepang yang lu suka? Banyak banget ya. Sebut satu. Fragment Fujiwara. Fendi. Ferdi. Iya. Kita akan pakaikan ini untuk tahu bahwa gimana kita membayangkan kalau lu suka sama Fragment Design, lu suka sama Hiroshi Fujiwara, tapi lu pingin Indonesia banget. Ya udah pakai kain batik yang inspirasinya dan nuansa Jepang. Betul. Nah, kain ini unik karena kain ini tuh bentuknya segi 4. Jadi dia itu lebarnya lebarnya itu hanya sampai sini, tapi sengaja supaya merahnya kelihatan. Supaya merahnya yang perannya sebagai lidah atau dasi itu bisa terlihat.
takut nggak muat tapi ya apa muat. Gue kecil. Nggak apa-apa, yang dikecil-kecilin. Oke. Kain itu fleksibel, tidak ada yang tidak ramah bagi segala macam tubuh. Gue kayaknya kalau ke mall pakai ini keren banget anjir. Yoi, gimana? Tampilan kedua gimana nih? Di level kedua dulu. Iya. Suka nggak? Suka banget. Suka kan? Yes. Wow. Dari sisi belakang Jepang banget, pas lo lihat depan, ada sebuah lidah yang sangat kuat unsur biru Jogja dan Bali-nya. Udah cantik, tapi kita tambah komponen terakhir. Kuning. Ya itu adalah kuning, tapi gua rasa Cukup? kita pakai dulu jaketnya. Oke. Seru nih ya. Seru banget. Kita pertahankan. Gua kasih komponen terakhir yaitu selendang kuning. Oke. Gue ngerasa di Jakarta Fashion Week nih. Jakarta Fashion Week tapi lu bilang lu paling Indo gitu. Madep gua lagi? Boleh. Agak sini. Oke. Prinsip menghadap 45 derajat. Wow. Gila ini kayak Bali, Jepang, Amerika, Indonesia menjadi satu. This is something that I can work on. Tentu saja. Men, gue jadi kelihatannya jadi kayak gimana? Lu jangan ketawa deh. Gue nggak ketawa. Wow. Coba lihat kaca. Cantik ya, keren ya, keren ya. Yes. Pas ya, semuanya pas. dapat. Emang walaupun dengan menggunakan kain sih emang membawa sedikit feminim ya. Gue bener-bener emang selalu merasa sarung itu buat wanita. Cuman in the end ternyata kalau kita ngelihat budaya di luar negeri punya, Scotland pakai itu juga, kilt juga. Betul. Jadi sebenarnya jangan sampai orang menganalogikan bahwa sarung itu atau kain itu khusus buat wanita. Bener. Kalau Harry Styles aja bisa pakai gaun, kenapa seorang Yeoh nggak bisa pakai kain kan? Bisa banget. Iya. Oke, gua rasa sudah sempurna. Gimana ini adalah tampilan akhir dari Jejo untuk tampilan pertama bersama gua. Gimana tanggapan lu? Suka banget. Actually gue bener-bener gak kebayang kayak how you mix it like ini kan kayak bener-bener luar banget, warnanya juga beda banget, dan gitu lu bisa nyamain. Gue sempet kayak mikir kayak, sarung apa yang bakal bisa sama? Ternyata lu bisa mainin 3 kombinasi warna dan kelihatannya keren. I mean, gue swear gue one day, walaupun gue masih takut, tapi gue kepengen banget kayak ke mall tapi pakai sarung. Apapun acara besar yang lu mau pakai kain, lu kontak aja kontak anak suara gembira. Siap. Bawain kainnya, gua dandanin lu, gua buat supaya lu bisa pede datang sana. Karena kalau suara gembira, orang-orang yang emang punya pengaruh ke banyak pengikut dan mau berkain, gua seneng banget. Kayak Baskara Putra gitu, India, setiap manggung di panggung besar, Soundrenalin, Synchronize Fest, AMI Awards terakhir, dia pakai kain. Dan kalau setiap dia lagi mau tahu gimana caranya dandan buat pakai kain, ya udah, gua anak-anak suara gembira yang makein kain dia gitu. Pengen banget, iya. Dan ya nggak ada salahnya. Yes. Nyoba pertama dipakein dulu, besok-besok lu udah bisa pakai dan koleksi sendiri. Karena sampai sekarang pun maksudnya emang gua udah di fase kayak gue bilang varsity NASCAR itu adalah something yang kayak udahlah gua mau tunjukin ya ini gua loh, bukan kayak something yang istilahnya gua ngikutin orang lain atau kayak gimana. Jadi benar-benar ya experience kayak gini benar-benar gue kayak beda banget aja sih. Cara kita tetap mengapresiasi budaya Indonesia tanpa kita menghilangkan kesukaan kita pada budaya global adalah dengan cara seperti ini. Setidaknya ini salah satu cara dalam sudut busana dan fashion. Oke. Ini adalah tampilan terakhir. Kalau lu kasih skor 1 sampai 10, yang pertama berapa? Ini gue bilang 8. 8 ya? 8. Oke, kita simpan, berarti gue ada PR memastikan look kedua dan look ketiga harus 9 sama 10. Oke. Siap. Silakan masuk ke pose. Oke. Tampilan pertama udah selesai. Yes. Masuk ke tampilan kedua ya. Lu tuh sebenarnya, tapi lu tuh kalau lu bisa pilih diri lu yang berwarna-warni, colorful gitu, sama diri lu yang monokromik, lu lebih suka yang mana? Ini gue jujur ya, gue orangnya itu actually sangat monokromik. Oh gitu? Hitam, putih, abu-abu, earthy tones. Tapi nggak tahu kenapa kayak 2020 tuh gue didesek banget sama kayak gue ngelihat orang tuh kayak main warna-warni banget, kayak gimana deh itu gue kayaknya gue mesti eksperimen deh sama, dan gue nggak mau takut gitu loh. Dan teman-teman gue bilang, ya Jeff, lu
diingetin yang namanya color blocking sama kayak istilahnya lu mesti paduin warna-warna yang emang bukan lu banget gitu loh. Dan akhirnya nggak tau deh, di 2020 tuh gue eksperimental banget. Akhirnya lu explore. Akhirnya gue explore hingga sekarang tuh gue berani. Makanya kalau lu lihat gue kalau pakai baju hijau semua atas sampai bawah, kargo, sepatu juga sampai hijau. Jadi gue melihat ternyata tuh little things itu matters banget. Oke, menarik. Lu karena sekarang udah berwarna-warni. Minimalis kali ya sekarang. Gue mau coba explore sesuatu yang sifatnya minimalis. Jadi gue tadi melihat ada jaket Nike ACG lu. Ini kesukaan all gue condition banget. gear ya? Yes, ini gue suka banget tuh Bianus. Tapi gue mau coba paduin dengan hoodie nih. Udah sengaja, ini emang udah gue pairing nih. Oh iya, udah gue tebak. Emang otak kita udah nyambung gitu. Tingginya sama jadi kita udah nyambung gitu. Udah sesuai, udah sefrekuensi. Ini lu pakai dulu. Ini akan jadi luaran. Tapi kayaknya gue melihat ini agak besar, tapi nggak apa-apa. Lu pakai ini dulu. Yang ini nanti belakangan. Setelah gue pakai kainnya. Siap. Ini copotin dulu semua. Nanti copotnya di sana aja, jangan kelihatan kamera, malu kan. Iya. Oke, silakan ganti. Thank you. Ya. Boom. Kita padukan dengan kain yang juga turut monokromik. Gue sih selalu menyesuaikan lu. Kita buat ini jadi monokromik. Ini adalah kain kreasi. Jadi ini kain modern aja. Tapi memang ini banyak gaya ini ada di Bali. Tapi misalnya kayak padunya ini minimalis aja gitu. Gue sebenarnya pengen cerita juga. Orang-orang kan kebanyakan kan kesulitan. Kayak misalnya lu bilang kain itu feminin banget. Karena mungkin kain yang sama ini lu temui atau di pasaran atau ada cenderung didominasi oleh warna-warna yang mungkin kayak shocking. Tiba-tiba ada merah, hijau, kuning, gabung semuanya. Sehingga akhirnya membayangkan bahwa kain itu bisa nyaman dipakai untuk pria itu sulit. Tapi gue pengen nunjukin juga dengan ini bagus banget yang ini. Ini kan sebenarnya kan prinsip minimalisme aja kan. Ibarat kata gue kalau cerita bahwa kalau Yohji Yamamoto pakai ini black on black ya mereka sah-sah aja gitu. Jadi sebenarnya pengembangannya juga adalah atau dalam prosesnya juga sebenarnya kita pentingnya adalah memperkaya repertoar pengetahuan kain kita. Karena banyak kok kain minimalis yang sebenarnya seru buat dipakai gitu. Pakai kain itu nggak ada prinsip benar salah. Sama seperti pakai baju barat. Sini lebih sedikit. Nih gue coba-coba dulu karena gue belum familiar dengan ukuran tubuh lu ya. Oke, ini dipegang, tangan kanan lu yang megang, yang kanan. Tangan kanan yang megang. Ya, pegang kanan. Ditariknya ke sini. Nah, itu. Tarik yang kencang. Udah. Oke, pas, sangat pas. Ya. Nah, kuncinya itu adalah melipat ini. Lipatannya jangan keburu-buru, pelan aja. Supaya pas lipatan itu nggak numpuk gitu. Kuncinya artnya di situ. Lu lebih suka dikeluarin hoodie-nya atau dimasukin? Kayaknya dikeluarin. Dikeluarin, oke. Gua pegangin, lu keluarin. Oke, lu kurang sudah. Lalu kita kombinasikan. Silahkan dipakai. Ini mau gua kancing atau? Bebas. Ini yang lu banget gimana? Ini kalau gua banget kayak gini. Banget gini. Nah, sederhana tapi tetap seru. Kita mempertahankan minimalismenya di sini. Sepatu mau ganti? Kita harus ganti. Mau yang mana? Bebas. Lu yang pilih. Lu ahlinya sepatu. Putih hijau deh. Boleh. Yang ngomong sepatu nih 3 Nike New ada Nike Jordan, 1 New Balance. Berarti lu seneng banget sama Nike ya? Ini lumayan. Ini juga Nike. Yes. Ambasador Nike lu jangan-jangan nih? Bukan, Kak. Pengen tapi enggak. Pengen tapi belum. Jangan enggak, belum aja. Gitu. Oke, udah ganti sepatu nih ya. Udah ganti sepatu. Jadi fase ini juga gue suka banget karena versatile banget. Lu mau gaya rapi minimalis juga bisa itu. Lu mau gaya lebih karena mungkin dalamnya hoodie gue bisa lepasin juga. Oh iya. Kayak lebih santai. Kayak lebih seru dilepas ya? Yoi. Lebih seru dilepas ya? Ini gue suka banget sih. Oke, ini adalah gaya kedua dari Jejo. Gimana tanggapan lu terhadap gaya kedua ini? Oke, ini benar-benar kebalikan yang tadi. Ya. Ini jujur aja gue masih kasih 8. Masih kasih 8? Masih kasih 8. Belum yang something kayak gitu. Susah lo ya? Susah susah dibuat senang lo ya? Oke. Jadi di mana yang tadi itu ekstrim banget, warna-warni, gue suka banget dari sarungnya warna-warni. Yang ini benar-benar
kelihatan santai banget. Mungkin menurut gue pribadi akan lebih cocok kalau gue pakai sarung lu yang gitu. Bener gak sih? Bener ya. Apa kita ganti aja sekarang? Jangan-jangan 8, 8, 11 gitu. Kita tunggu ya. Oke, ini adalah tampilan kedua dari Jejo. Masuk ke looks 3. Yes. Dari jauh, dari pas lu datang dari pintu, baunya tuh udah kuat banget. Baunya ternyata adalah jaket ini. Iya. Ini jaket yang seru banget, fenomenal nih kayaknya nih. Lumayan. Kemarin gue udah tahu ini karena gue teman dekat sama Bisma. Oke. Terus Bisma udah mulai ngasih teaser ini dari awal banget. Wah, ini kayaknya bakal jadi sesuatu. Dan ternyata bener ya, jadi sesuatu ya. Bocoran-bocorannya laku keras nih. Amin, udah terjadi. Kalau udah terjadi, alhamdulillah. Puji Tuhan, gitu. Betul. Kalau amin belum laku, tapi ini kayaknya laku keras. Yes. Ini berarti akan ada koleksi-koleksi selanjutnya nih. Hopefully, ini gue shout out juga buat Rata Riot yang istilahnya kita udah rencanain ini dari tahun 2020. Jadi udah pelan-pelan kita juga tahu dia partner yang sangat tepat karena dia udah bikin Varsity 3 tahun. 3 tahun lamanya untuk bikin ini dan gue bisa aja cari vendor lain. Ini tahun keempat. Ini tahun keempat dia. Kalau Varsity udah lulus, udah S1. Udah lulus ya. Yes. Jadi lucu nggak sih? Kalau nggak lucu di-cut ya. Kalau lucu dikasih komen dong biar gue dapat afirmasi. Lanjut. Jadi waktu kita pilih Rata Riot sebagai partner juga karena kita percaya dia mampu melakukan hal yang istilahnya gue capek banget kalau ke vendor kemana selalu bilangnya Bapak mau jual harga berapa sih? 1,6 diketawain gue. Karena mereka selalu mikir orang produk lokal itu harus murah, capek. Dan makanya di sini gue mau buktiin bahwa lokal brand tuh nggak harus murah loh. Dimana kalau kita bikin something yang quality-nya bagus, marketing yang bagus, experience yang bagus, ada kok yang menghargai. Gue yakin. Dan inilah bukti penghargaan yang gue dapetin. Sold out-nya cepet. Mau orang jual 4 juta sampai 5 juta pun ada yang beli juga demi ini. Jadi menurut gue itu something yang gue bangga banget kayak gue dihargai loh sama bangsa gue sendiri. Kita coba kombinasikan. Gue melihat beberapa komponen sebenarnya. Di sini kan dia warnanya kan warna yang memang kuat dengan identik Lakers ya, kayak ungu, kuning sama ungu, kuning dan hitam sebenarnya. Tapi gue sebenarnya malah penasaran untuk banyak komponen kainnya yang lebih banyak menggambarkan si logo ini. Jadi ada unsur oranyenya dan unsur emas akan gue coba kawinkan sebagai bawahan lu. Kita lihat dari bagaimana hasilnya. Jadi warna ungunya tetap kuat sebagai atasannya. Siap. Oke. Atasannya, nah kan lu tadi udah pakai kaos tadi tuh yang Patagonia. Kita bedain. Mau nyobain pakai ini? Boleh banget. Kayaknya tetap seru ya. Tetap cocok kok. Ini adalah gaya NASCAR. Ini kaos vintage NASCAR juga nih yang lu suka ya. Kita coba ini sebagai atasan. Siap. Ganti dulu ininya. Seperti biasa ini disimpan terakhir. Will do. Silakan. Udah nih. Keren juga ya. Ini siapa sih, mukanya siapa sih nih? Lu tahu nggak? Gue nggak tahu tuh, but emang vintage NASCAR itu menurut gue nggak tahu. Gue kalau beli baju itu, gue cari yang emang desainnya unik dan mungkin orang nggak bakal punya gitu. Dan emang fittingnya menurut gue bagus banget. Iya. Wah, di belakang ini tahun lahirnya gue 88. Jadi gue seneng banget dan pas ya, bisa pas gitu ya. Bisa pas dan menurut gue kayak ini kalau lu pakai daleman, pakai luaran itu kayak kelihatan laut banget dan menurut gue suka banget sih. Ini salah satu baju terbaik gue. Gue punya kain bernama tenun baron. Tenun baron ini adalah tenun. Jadi kalau secara etimologis baron itu dari kata-kata baruan. U ketemu A di Indonesia menjadi O. Tapi sebenarnya ini adalah konsep minimalisnya. Cuma dia tuh punya hal penting yaitu adalah hint of gold. Goldnya terutama, sesuatu yang memang ingin gue padukan dengan warna benang bordir yang memang banyak emasnya juga. Gitu. Insting saya sudah tepat. Kita keluarin aja atau mau ditutup dimasukin? Dimasukin aja kalau ini. Masukin aja. Biar nanti luarnya. Karena gue mau apply ini kayak gue pakai Varsity sih. Kalau gue pakai Varsity biasanya kaosnya gue masukin. Lalu kita kombinasikan. Namanya sabut Bali. Warna dominannya adalah oranyenya ini. Meskipun ini kotak-kotak.
Tapi gue pingin dapet oranye unsurnya lagi-lagi untuk menyamai si logo USS lo itu. Yang bola basketnya itu warnanya oranye. Kepanjangan, tinggal kita pendekin. Sejauh ini seru. Kita tambahkan dengan jaket lu. Sama sepatu kali ya. Iya, nanti sepatunya kayaknya nyoba yang ini ya nih ya. Betul, karena biar ada porsi nih si New Balance nih ya. Yoi. Gue tipenya biasanya ada 2 style kalau pakai varsity. Tapi nggak tahu ini lu suka atau nggak? Antara ini sekali diginin, atasnya doang. Atasnya doang. Atau di tengah biasanya. Di tapi tengah. cuma satu doang. Oke. Kalau gue biasanya ada. Jadi Atas boleh, atas ini. dulu tuh kayak orangnya suka gini gitu, kayak atasnya tapi bawahnya biar terbuka aja. Oke, kita lihat dulu di kaca. Seru. Bajunya tetap mau dimasukin aja? Iya, biarin aja nggak apa-apa. Biar Biar dimasukin? biar sarungnya kelihatan. Oke. Oh, ini bagus banget. Seru. Kita coba sempurnakan Oh, waduh. dengan selendang. Tapi ini eksperimen dulu ya. Kalau Iya. ternyata looks-nya kurang bagus, kita tinggal ambil aja. Biasanya kalau orang-orang skate pakai tali sepatu ya, bisa pakai. Lebih suka pakai atau nggak usah? Kalau pakai kelihatannya jadi kayak ininya Sesek. sesek. Ya udah, kita lepas aja Kita ya. lepas aja nggak apa-apa. Ini kalau gue tahu edisinya New Balance yang mana sih? Ini New Balance Sama sama Aimlander. Yes. Oke. Gimana nih? Look terakhir nih. Ini gue paling suka. Ini paling suka? Ini paling suka. Paling suka. Karena maksudnya gue bisa ngelihat di mana benar-benar kelihatan banget unsur merahnya dari bawah ke atas, yang ininya kuningnya menyesuaikan ke atas. Jadi kayak ada gradasi. Jadi gradasinya tuh di sini Iya, ya? Di makanya tadi lapisan gue kedua bilang, ya? aduh kalau pakai sabuk kayaknya jadinya kayak gitu Oke. banget kan. Jadi emang bagusan di sini sih. Ini gue bisa kasih 9 sih. Oke. Kayak Alhamdulillah dapat 9 dari Jejo. kayak bagus banget ya. 10 gue diterima di USS. Oke, jadi mungkin gue bisa asumsikan ini lo yang paling suka. Iya. Gaya pertama, gaya kedua, kalau harus pilih satu, yang peringkat 2 siapa? Gaya pertama. Gaya pertama. Oke. Gaya justru monokromik kedua. Berarti lu sebenarnya udah nggak jadi monokromik lu. Sebenarnya gue masih suka, cuman emang tahun ini aja gue lagi kayak tergila-gila dengan warna sih. Oke, mungkin peringkatnya akan berubah seiring waktu, Yes. tapi yang jelas lu tiga-tiganya tetap nyaman ya. Nyaman. Semuanya di atas 7. Berarti Yes. udah memenuhi standar lah ya. Pasti dong, pasti. Oke. Mau dong Jejo kasih pesan kesan lu di Rombak kayak kali ini. Gue pengen tahu bagaimana pengalaman pertama lu ya, pertama kali seumur hidup Yes, yang didandanin kayak berkain gitu ya, dengan atasan yang lu banget. Dari gue sendiri, gue seneng banget dimana gue bisa nyobain something yang beda. Something yang lu coba. Ya istilahnya gue sebagai orang yang suka in this lifestyle, pastinya mau kepengen tampil baru. Karena nggak mungkin kayak gue pakai ini terus-terusan gitu. Ya. Jadi ketika gue untuk ditawarin di waktu di WA, mau nggak coba pakai kain gitu, gue kayak, aduh, gue pengen belajar karena menurut gue kayak gini lo nggak bisa belajar di mana-mana. Kayak gue mesti belajar sama orang yang tepat gitu, dan gue pengen banget sih kayak one day gue bisa pakai ini benar-benar tanpa malu, tanpa gue takut-takut. Gue kayak acara satu event dan orang bisa menghargai, oh Jeff, lu pakai budaya Indonesia loh. Ya. Gue lagi penasaran, Lu banget. kesusahannya pakai kain tuh apa sih? Duduk susah kah atau kayak gimana? Gini, kalau misalkan gaya yang memang seperti ini susah gerak. Kalau ini kayaknya jalannya tuh agak kayak kayak putri gigi. Tapi sebenarnya itu adalah teknik aja. Karena cara ikat mengikat itu ada ribuan kali. Cara ikat gua gitu, ya gua mah jalan mah santai-santai aja. Gitu. Karena memang ini didesain untuk sangat nyaman buat jalan gitu. Tapi sama seperti fashion kan gitu. Ya mungkin lu akan ada masanya lu pakai celana yang sangat nyaman buat jalan. Ada masa tiba-tiba lu lagi pingin pakai celana skinny yang kayak makainya aja mungkin ribet banget, kayak harus pakai, biasanya ada orang yang pakai plastik dulu diselip-selipin, ada itu ya banyak aja caranya. Dan kalau gue sih prinsipnya gini, kita memperlakukan kain dan juga busana Indonesia seperti busana global aja, fashion global gitu. Jadi mau yang casual, mau yang santai, ada caranya. Mau yang
rapi tapi ribet buat ini, ya sama seperti fashion di sana gitu-gitu. Jadi gue memang Suara Gembira dan gue sendiri secara personal tidak ingin mengkotak-kotakan bahwa kain itu adalah hal yang berbeda dari fashion. Kain itu adalah bagian dari fashion. Tinggal kita memikirkan bagaimana mempadu-padankannya, mengotak-ngatiknya supaya akhirnya menjadi sebuah tatanan yang bisa digemari oleh anak muda. Sekali lagi terima kasih. Thank you so much Suara Gembira. Gak apa-apa, gue yang thank you banget. Semoga semua perjalanan karir lu baik di USS maupun di seluruh kesukaan lu, hobi lu dan ketertarikan lu berjalan dengan lancar. Amin. Ditunggu janjinya untuk ngundang Suara Gembira. Pasti dong, Mas Mendy. Oke. Mendy itu produsernya. Oke. Oh, hari ini berarti udah pas. Ini adalah rangkaian habis ini YouTube Suara Gembira adalah rangkaian geng USS gitu ya, meramaikan. Tinggal nanti gantian kita yang meramaikan di USS. Amin. Oke. Ini adalah akhir dari Babak Rombak Gaya. Sampai jumpa di Rombak Gaya babak selanjutnya. Jangan lupa selalu taruh di komen siapa kira-kira bintang remaja yang ingin kita rombak gayanya. Karena permintaan lu adalah wejangan buat kita. Amin. Kita tutup Rombak Gaya kali ini. Merdeka! Merdeka!